Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel A5N_official. Kali ini saya akan membahas masalah kriminolog. Kita ketahui bersama bahwa sering kita mendengar kata-kata kriminologi. Istilah kriminologi berasal dari bahasa Inggris criminolog yang berakar dari bahasa Latin yaitu kata crime yang berarti kejahatan atau penjahat, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Dari pengertian itu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kriminolog adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Istilah itu pertama kali digunakan oleh Topiner pada tahun 1830 sampai 1911. Seorang ahli antropologi Prancis yang mengatakan bahwa terjadinya kejahatan dan penyebabnya telah menjadi subjek yang banyak mengundang spekulasi, perdebatan maupun teorialitas. Di antara peneliti maupun para ahli serta masyarakat, banyak teori yang berusaha menjelaskan tentang masalah kejahatan. Walaupun banyak sekali teori-teori yang dipengaruhi oleh agama, politik, filsafat maupun ekonomi. Kita lihat salah satu ahli kriminolog yang bernama Wilhelm Sauer mengatakan bahwa kriminologi itu merupakan ilmu pengetahuan mengenai sifat-sifat jahat seseorang. Jadi dia mengatakan bahwa kriminologi itu merupakan ilmu pengetahuan mengenai sifat-sifat jahat pribadi seseorang, bangsa, dan objek penyelidikannya ialah kriminalitas dalam kehidupan perorangan serta kriminalitas dalam kehidupan negara dan bangsa. Sedangkan ahli W.A. Bonger mengatakan bahwa kriminolog sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki segala kejahatan seluas-luasnya. Sedangkan menurut Edwin Sutherland, criminology is the body of knowledge regarding delicts and crime as social phenomena. Ya, artinya dalam bahasa Indonesia bahwa kriminologi itu adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan segala kejahatan, segala gejala-gejala sosial. Ahli keempat, Michael dan Adler, berpendapat bahwa atau memberikan statement bahwa kriminologi itu adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat-sifat dari para penjahat, lingkungan mereka, dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.
Sedangkan Watt berpendapat bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat. Kemudian ahli berikutnya, S. Selig, mengatakan bahwa kriminologi itu adalah gejala-gejala nyata, konkret, yaitu gejala badaniah dan rohaniah mengenai kejahatan. Sedangkan ahli Paul Modiglio Mulyono merumuskan bahwa kriminologi itu adalah ilmu yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah kemanusiaan. Ahli yang ke-8, Surjono Diryo Sisworo, mengartikan kalau kriminologi itu sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun berbagai sumbangan ilmu pengetahuan. Intinya, menurut Surjono Diryo Sisworo, bahwa kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan. Sedangkan menurut Muhammad Mustafa menjelaskan bahwa kriminologi itu adalah kumpulan ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala kejahatan dalam pengertian bahwa menggunakan pendekatan multidisiplin. Berawal dari pemikiran manusia merupakan serigala dari manusia lain. Selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan keperluan orang lain. Maka diperlukan suatu norma untuk mengatur kehidupannya. Hal itu penting agar manusia tidak selalu berkelahi untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Tujuan dari norma adalah untuk ditaati. Dan untuk agar ditaati suatu norma membutuhkan suatu sanksi. Dalam ilmu hukum dikenal berbagai bentuk norma yang berlaku dalam masyarakat, seperti norma kesopanan, norma susila, norma adat, norma agama, dan norma hukum. Sanksi yang paling hebat dari norma-norma tersebut terdapat pada hukum pidana, yaitu derita nestapa yang diberikan secara sengaja dan sadar pada seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran hukum. Pasal 10 KUHP menetapkan 4 bentuk hukuman pokok bagi seseorang pelaku tindak pidana, yaitu hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan denda. Adalah suatu kenyataan bahwa hukum pidana belum efektif. Salah satu ahli bernama Thomas More pernah membuktikan bahwa sanksi berat bukanlah faktor utama untuk memacu efektivitas dari hukum pidana.
Kita lihat lagi bagaimana sejarah perkembangan dari kriminologi. Pertama, pada zaman kuno, Plato dalam bukunya Republik telah mengungkapkan bahwa emas dan manusia merupakan sumber kejahatan. Makin tinggi kekayaan dalam pandangan manusia, makin merosot penghargaan terhadap kesusilaan. Di dalam suatu negara yang sebagian besar rakyatnya berada dalam kemiskinan, pasti bersaram secara diam-diam perampok, tukang copet, dan penjahat lainnya. Kemudian Plato mengatakan bahwa jika dalam suatu masyarakat tidak terdapat orang miskin dan tidak pula orang kaya, akan terdapat kesusilaan yang tinggi, karena di situ tak akan ada rasa iri hati dan kezaliman. Sedangkan pengarang Yunani yaitu Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi mengungkapkan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kedua ahli ini sangat berpengaruh dalam hukum pidana. Mereka, para ahli tersebut, mengatakan bahwa hukuman dijatuhkan bukan karena berbuat jahat, tetapi agar jangan berbuat jahat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.